Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona, terinfeksi, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan pada orang lain. Jangan kemudian dia menularkan wabah, menularkan bahaya. Nah, maka para ulama di sini, baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadi penularan virus secara massal. Nah, ini ada lagi. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan. Seperti ya, jamaah sholat rawatib, sholat taraweh, sholat id dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Nah, orang yang sehat, mudah-mudahan seperti kita ini, tapi belum tahu juga ya. Amin. Ya, amin ya. Karena tanda-tanda orang yang terinfeksi tidak kelihatan ya. Belum Ya. kelihatan. Orang yang sehat yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan sebagai berikut. Satu, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan penetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan sholat 5 waktu, rawatib, taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Seperti bulan Ramadan ini sholat taraweh bersama-sama di rumah ya, itu ada kerumunan. Nah, selanjutnya, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah ya berdasarkan ketetapan pemerintah ya, maka wajib menjaga diri agar tidak terpapar dia sendiri dan juga menghindari kontak fisik secara langsung. Ini bersalaman, berpelukan, cium tangannya, kan nanti sebagai ketua takmir didatangi oleh jamaahnya salaman terus ya. Dan untuk membawa sajadah sendiri ya, karena boleh jadi karpet dan lantai masjid itu ada virus, serta membasuh tangan dengan sabun. Nah, ini yang penting yang keempat nih. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan, sekali lagi, tidak terkendali, cepat tersebar lewat kerumunan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut. Berarti ini kita udah termasuk situ ya? Hibzun nafs, jaga diri, yang mengancam jiwa orang lain, ini sedang tersebar tinggi sekali ya. Maka kita wajib untuk memelihara dan bahkan Menghindari. tidak boleh menyelenggarakan, bukan tidak wajib, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sehingga keadaan menjadi normal kembali. Amin. Dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Dalam kondisi nomor selanjutnya, penyebaran corona atau COVID-19 terkendali, wajib menyelesaikan sholat Jumat. Jadi kalau Jadi kalau suatu daerah masih terkendali masih boleh mengadakan ya, sholat ini Jumat. jangan salah paham. Jadi yang tidak boleh sholat berjamaah di masjid, termasuk sholat Jumat atau sholat-sholat lain, dalam situasi keadaan di mana penyebaran wabah corona tidak terkendali. Nah, yang menetapkan tidak terkendali keadaan darurat ya adalah pemerintah. Ya, tentu dengan mendengar para ahli. Nah, ini perlu saya jelaskan, inilah prinsip hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis. Jadi bukan tanpa alasan. Karena saya juga mengetahui ada ya pendapat, pikiran absah saja ya lewat media sosial yang menyalahkan. Insya Allah para ulama yang berhimpun di MUI ini juga menyandarkan diri kepada ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, antara lain nih. Saya lebih senang mengutip, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi Al-Quran, Al-Islam ini menyuruh kita jangan mati konyol. Menjaga diri ya Bang Dian. Harus menjaga diri. Hibzun nafs tadi itu, maqasidus syariat, tujuan syariat.
Jangan kamu menyampaikan diri dalam kebinasaan. Ini sedang mewabah. Nah, salah satu. Dan yang kedua, Allah itu memudahkan. Ya. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ya sebenarnya memudahkan hambanya. Dan juga kemarin kewajiban sayang kita ya Bang banget. untuk taat kepada ulil Taat. amri, kepada ulama. Ya, satu hal itu ulil amri, tapi dasar-dasar Islam ini, dan oleh karena itu datanglah ya, ada dalam hadis ya. Dalam hadis itu banyak yang dikutip oleh MUI juga di sini. Antara lain jika ada suatu wabah ya, mewabah di suatu daerah, janganlah kamu memasuki daerah itu. Dan jika kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar. ya. Masya Allah. Inilah bisa dijadikan alasan lockdown itu ya. Supaya jangan terjadi persebaran yang meluas. Prinsip Islam adalah agar kita selamat, menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Maka jangan sebar bahaya kepada orang-orang lain. Jagalah diri sendiri demi kemaslahatan umum. Tapi tentunya mungkin bukan ibadah aja ya Bang Din ya, semuanya ya. Tidak hanya kegiatan ibadah, yang- kerumunan apapun, kerumunan ya. apapun. Termasuk di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat keramaian, termasuk acara-acara yang berdimensi sosial harus dihindari. Harus dihindari. Karena itu analog dengan kerumunan Betul, tadi betul. itu.